Nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. Up if you can be right here. Oh, Halo. if you can be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that ain't no way that I can leave you stranded. Cause you ain't never left me empty-handed, and you know that I can't live without you. So baby, stay. If you can't be right here, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay. 91,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Seperti biasa ya, kalau setiap harinya kita bakal ada kelas tambahan di RRI Pro 2, sahabat kreatif. Dan hari ini kelas tambahan kita bersama dengan Ibu Nova dari SD Muhammadiyah 6 Palembang. Dan pastinya ada teman-teman kita juga dari SD Muhammadiyah 6 Palembang, sahabat kreatif, yang sekarang kayaknya lagi belajar via YouTube ya. Tadi kalau kata ibunya, dia nungguin kita dari YouTube streaming Palembang. RRI Palembang, sahabat kreatif pastinya. Dan ini sudah terhubung nih bersama dengan Ibu Kurniati SPDI, tapi biasa dipanggil Ibu Nova. Halo Ibu, selamat siang Ibu Nova. Ya, halo Ibu Nova. Ya Ibu Nova, udah terhubung ya? Terdengar? Iya, udah terdengar Ibu Nova? Dan sahabat kreatif, kamu juga bisa tanya-tanya langsung nanti ke WhatsApp kita di 0857 25 kali 916 mengenai pembelajaran kita hari ini. Atau kamu juga bisa tanya langsung di kanal YouTube kita. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Jadi, ya kita bakal membahas tentang PPKN, sahabat kreatif, pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan pastinya. Nah, ayo, siapa nih yang kelas 3 merapat dulu ya? Karena hari ini kita akan belajar bersama dengan teman-teman dari kelas 3 nih. Bersama dengan Ibu Nova pastinya. Halo Ibu Nova. Iya, halo Ibu Nova. Ibu Nova udah kedengeran? Sahabat kreatif, kayaknya Ibu Nova lagi butuh waktu ya untuk menghubungkan sambungan kita, sahabat kreatif. Jadi Erin bakal kasih kamu lagu dulu, nanti abis ini kita bakal balik lagi. Tetap stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas.
Berapa lama lagi ku harus menunggu waktu itu datang padaku. Sudah sekian lama ku menanti-nanti, tak kunjung nyata harapku. Berdua bersamamu, bisa dekat denganmu. Akankah semua nyata? Ku hanya bisa berdoa. Ingin ku bertemu, duhai kekasihku, yang selama ini ku kagumi. Bercanda bersamamu, menatap wajahmu, hanya satu pintaku bisa memilikimu. Berapa lama lagi aku harus menunggu, tiba waktu untukku. Akankah semuanya nyata? Ku hanya bisa berdoa. Ingin ku bertemu dengan kasihku, yang selama ini ku kagumi. Bercanda bersamamu, menatap wajahmu, hanya satu pintaku bisa memilikimu. Tak bisa ku bayangkan jika semua ini 91,6 RRI Pro 2 Palembang. Twitter @pro2palembang. Fanpage Facebook Pro 2 Palembang. Mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Kita udah terhubung bersama dengan Ibu Nova ya. Halo, selamat siang Ibu. Ini bisa ya? Ini matiin deh kali. Ngapain ini mau dulu sih? Ini matiin deh maksudnya. Udah terdengar ini? Terdengar. Halo Mbak Erin. Ya, halo, selamat siang Ibu. Aduh, udah. Assalamualaikum Mbak Erin. Waalaikumsalam. Ini udah kedengeran Bu suaranya? Iya Mbak. Udah ya. Kedengeran suaranya. Oke. Nah, Ibu, siang hari ini kita akan belajar apa nih bareng sama anak-anak dari SD Muhammadiyah 6 Palembang pastinya ya Bu ya, di kelas 3. Dan Erin lihat juga di YouTube udah banyak yang absen nih Bu ya, mulai dari Muhammad Zakwan ya, ada Akbar juga ada nih, M Sultan juga, ada Afedza juga ya, ada Nabila Amelia juga ada nih, terus ada Naura juga ada nih Bu. Aduh, lagi siang hari ini ya, siang hari ini di kelas tampil. Dan kita akan belajar tentang PPKN ya Bu ya. Iya Mbak Erin, kita akan belajar PPKN hari ini. Aduh, dan kayaknya banyak yang udah nggak sabar ya Bu ya sama pembelajaran kita hari ini pastinya. Nah, insya Allah Mbak Erin, walaupun sudah keadaan siang ya, sudah siang anak-anak mau istirahat, tapi insya Allah anak-anak tetap semangat ya belajar hari ini. Iya, tetap semangat ya Bu ya. Pokoknya kalau untuk belajar mah harus semangat terus ya, biar semuanya pada Sama pintar. semangatnya seperti Ibu Nova ya. Iya dong, Ibu Novanya semangat banget loh siang hari ini, masih seger banget ya, kayak pagi-pagi masih ya Bu ya auranya pokoknya.
Ya Mbak Erin, harus semangat dong demi anak-anak ya Mbak Erin ya. Iya benar-benar Bu. Nah pembelajaran kita hari ini nih Bu, langsung aja kali ya. Anak-anaknya juga kayaknya nggak sabar juga udah stay tune di YouTube kita. Tadi mau nerima pembelajaran hari ini katanya nih soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tema 3 subtema 1 ya Bu ya. Silakan. Ya, makasih Mbak Erin atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa belajar bersama di RRI Pro 2 Palembang ya, yaitu radio kesayangan semua orang Palembang ya. Semoga RRI semakin jaya dan menjadi favorit kita semua ya, terutama orang Palembang. Tapi kalau bisa sampai ke seluruh Indonesia ya, nonton RRI Pro 2 Palembang. Oke, hari ini bersama Ibu Nova, kita akan belajar, walaupun pagi tadi kita sudah belajar ya nak ya. Pagi tadi kita sudah belajar, siang ini kita belajar tambahan lagi ya. Iya, hari ini kita bersama Mbak Erin yang membantu acaranya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memberi materi, ada baiknya Ibu menyapa anak-anak dulu yang di rumah ya. Mudah-mudahan semuanya sudah pada sholat zuhur ya, sudah pada makan dan stay di RRI Pro 2 ya, melihat menyaksikan materi Ibu Nova hari ini ya. Iya, oke, Ibu Nova akan menyapa anak-anak kelas 3 ya terutama ya, karena hari ini Ibu akan memberi materi kelas 3 ya, karena Ibu sendiri mengajar di kelas 3. Ya, oke, Ibu akan menyapa kelas 3A, 3B, 3C, 3D, dan juga 3E. Nah, untuk kelas 3D, anak Ibu Nova, selamat siang semuanya ya, terkhusus ya, karena anak 3D ini yang Ibu Nova langsung yang mengajarnya ya. Ya, semoga tetap semangat ya anak-anak Ibu ya. Kita belajar stay di Pro 2. Oke. Untuk ini Ibu Nova sudah menyapa kalian semua. Kita akan kembali ke Mbak Erin ya Mbak Erin. Mbak Erin PPT-nya ya Mbak. Oke Ibu, Mulai ya Mbak ya. Ya untuk PPT-nya nih sahabat kreatif ini Ibu Nova nih langsung. Oke, udah kelihatan Ibu? Oh iya, sudah Mbak, sudah kelihatan Mbak Erin. Makasih Mbak Erin cantik. Oke, silahkan Ibu. Oke Mbak Erin, ini sekolah kita ya. Lanjut Mbak, next Mbak Erin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, semoga pelajaran kita ini kalau kita berdoa diberi keberkahan ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan hari ini belajarnya nak ya, tetap semangat. Oke Mbak Erin, next Mbak Erin. Oke, seperti pembelajaran kita hari ini anak ya, kita akan belajar di tema 3, subtema 1 ya, kalian semua. Pasti ada semua bukunya ya anak-anak. Iya, Ibu berharap mudah-mudahan buku sudah ada di depan kalian ya. Walaupun pagi tadi kita sudah buka buku, siang ini kita buka buku lagi, biar anak-anak Ibu tambah pinter. Kita belajar terus. Oke, next Mbak. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 1 ya, musyawarah dalam mengambil keputusan bersama ya. Musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Oke Mbak, next Mbak.
tujuan pembelajaran kita hari ini, langsung aja Mbak, kita langsung ke tujuan pembelajaran aja Mbak. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu untuk apa sih sebenarnya. Jadi kita tahu ya, apa yang harus kita pelajari, oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kita melakukan praktek musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah ya, karena musyawarah itu untuk menyelesaikan musyawarah secara tepat. Terus yang kedua, dengan melakukan musyawarah, siswa dapat memahami ya, memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Oke Mbak, lanjut. Oke, masih ingatkah kamu anak-anakku dengan sila keempat Pancasila? Ya, di situ ada gambar apa sayang? Iya, ada gambar kepala banteng ya. Kepala bantengnya backgroundnya warna merah ya nak ya, latarnya. Iya, semangat sekali bantengnya nak ya. Apa bunyi sila keempat Pancasila sayang? Iya, bunyi sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa lambangnya? Tadi kepala banteng ya, simbol sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat ini nak mengandung nilai musyawarah dan mufakat ya. Iya, oke Mbak, next lagi Mbak Erin. Nah, di sini kita akan tahu dulu ya nak ya, dan musyawarah itu apa sih sebenarnya? Iya, musyawarah adalah kegiatan berkumpul, membicarakan, membahas, dan memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau disebut juga dengan mufakat ya. Oke, dari hasil musyawarah itu akan menghasilkan sebuah keputusan ya, keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, keputusan itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh peserta musyawarah ya. Ya, nah di sini ada tujuan musyawarah ya. Tujuan dari musyawarah itu yang pertama, kita mencapai kesepakatan bersama ya, terus menyelesaikan masalah atau persoalan atau juga kesulitan ya. Oke Mbak Erin, next Mbak. Nah, di sini musyawarah memiliki ciri-ciri ya nak ya. Ya, bukan manusia aja yang mempunyai ciri-ciri. Musyawarah juga mempunyai ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama ya, setiap anggota musyawarah memiliki kedudukan yang sama ya. Nah, terus jadi anggota musyawarah itu dia mau orang apa, mau orang ini, dia tetap kedudukannya sama, posisinya anggota ya, dan harus mentaati musyawarah itu. Terus yang kedua, setiap orang bebas menyampaikan pendapat. Nah, jadi anak-anakku, di dalam musyawarah inilah kita bisa mengeluarkan pendapat kita ya, kalau misalnya kita punya pendapat yang bisa kita keluarkan, karena bisa dilihat oleh orang banyak dan disaksikan oleh orang banyak oleh anggota musyawarah. Terus yang ketiga, keputusan bersama harus diterima oleh semua orang ya. Jadi keputusan itu sudah jadi keputusan bersama, tidak boleh diganggu-gugat ya. Namanya juga musyawarah kan. Iya, jadi harus semua orang harus bisa menerima. Terus yang ketiga, menerima hasil. Yang ketiga, keputusan bersama harus diterima oleh semua orang. Yang keempat sayang, tadi udah ya, yang ketiga, kok Ibu Nova jadi nervous ya. Terus yang keempat, hasil musyawarah dilaksanakan dengan tanggung jawab ya. Jadi musyawarah itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab ya. Terus sikap yang harus diperhatikan dalam musyawarah. Nah, anak-anakku, musyawarah itu harus punya sikap ya nak ya. Iya, setiap orang kita harus mempunyai sikap. Nah, yang pertama, kita mengajukan pendapat dengan sopan. Nah, jadi kita mengajukan pendapat dengan sopan. Jadi kalau lagi musyawarah, kita ngomongnya, bicaranya harus sopan, lembut, tidak boleh sambil marah-marah ya. Iya, karena musyawarah itu harus bahasanya yang halus ya, tidak boleh kasar ya, mentang-mentang orang Palembang jadi ngomongnya kasar. Nah, itu tidak boleh ya. Terus yang kedua,
Yang kedua itu menghargai suara terbanyak. Nah, jadi anak-anak harus menghargai suara terbanyak karena itu sudah hasil keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Kita harus menerima hasil musyawarah apapun itu, ya, walaupun dengan hati yang tidak kita istilahnya tuh tidak misalnya kita pendapat kita tidak disetujui atau tidak digubris oleh orang karena mungkin pendapat kita itu kurang gimana gitu ya, kurang sesuai atau gitu. Kita harus menerima hasil musyawarah. Terus yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, jadi kita harus melaksanakan hasil keputusan itu bersama-sama walaupun kita keputusan itu bukan keputusan kita sebenarnya, tapi yang namanya musyawarah kita harus tetap menjalankannya. Ya, terus yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, anakku di musyawarah ini kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh misalnya mengejek, kok pendapat kamu seperti itu ya, nggak sesuai. Nah, itu bukan hak kita ya, Nak ya. Kita harus menghargai walaupun apapun pendapat dia. Terus yang keenam, kita mampu mengendalikan diri dan emosi. Nah, di sini apa? Kita tadi, kata Ibu tadi, nggak boleh sambil marah-marah, tentang pendapat kita nggak diterima, kita marah-marah ya, sambil marah-marah. Nah, itu nggak boleh sayang ya. Kita harus tetap menjaga emosi kita agar tetap stabil pada saat musyawarah. Terus yang ketujuh, sopan santun saat mengikuti musyawarah. Nah, sopan santun Nah, sopan santun itu kita harus juga ada di musyawarah karena itu menyangkut orang banyak ya, menyangkut akhlak kita juga ya, kesopanan kita kepada orang, cara kita berbicara ya. Terus yang kedelapan, yang terakhir ya Nak ya, tidak meninggalkan tempat musyawarah tidak meninggalkan tempat sampai musyawarah selesai maksudnya ya. Nah, jadi di sini kita tidak boleh Nak, misalnya di tengah-tengah musyawarah kita emosi pada saat itu karena mungkin pendapat kita tidak diterima. Kita, saya nggak suka dengan musyawarah ini, mau keluar aja. Nah, itu nggak boleh Nak. Pokoknya kita harus di dalam itulah sampai musyawarah dan keputusan sudah disepakati semua ya. Oke, lanjut next Mbak Erin. Iya, silakan Ibu. Oh iya Mbak Erin. Udah ya, udah keluar ya. Oke. Nah, di sini cara mengeluarkan pendapat yang baik. Nah, jadi Nak, musyawarah itu kita harus menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dengan ada caranya juga ya Nak ya, dengan baik. Nah, yang pertama apa sayang? Iya, yang pertama, pikirkan terlebih dahulu Nak. Pikirkan dulu terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan ya. Jadi kita jangan asal ngomong ya, istilah orang Palembang tuh asbun ya Nak ya. Nggak tahu apa itu pendapatnya, ngomong aja, nggak jelas kayak gitu. Nah, di sini di dalam musyawarah tidak boleh Nak ya, karena kita harus berpikir dulu sebelum kita ngomong ya, sebelum kita berbicara maksudnya. Terus yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang mengemukakan pendapat. Nah, di sini tidak memotong pembicaraan tuh misalnya ada teman kalian yang mengemukakan pendapatnya, terus kamu tidak senang, itu salah, itu nggak boleh ini ya, itu tidak boleh Nak ya. Kita harus dengarkan dulu sampai dia selesai berbicara, baru kalau misalnya kita tidak suka, kita boleh tunjuk tangan. Nanti ada sesi berikutnya kayak gitu. Terus yang ketiga, menyampaikan pendapat setelah dipersilakan. Nah, jadi kita setiap musyawarah itu kan kita boleh mengeluarkan pendapat. Nah, pokoknya apapun itu yang akan kita musyawarahkan kita boleh keluarkan. Tapi atas persetujuan dari yang memimpin musyawarah tadi ya. Kita nggak boleh langsung ngomong aja tanpa dipersilakan kita langsung ngomong, itu nggak boleh ya Nak ya. Nah, terus yang keempat, menyampaikan pendapat dengan santun dan jelas. Nah, jadi
kita itu berbicara harus santun, terus jelas. Jangan kita ngomong itu nggak jelas, nggak tahu arah tujuannya mau kemana kita ngomong itu. Harus tahu apa yang kita omongkan itu, dan juga bahasanya harus santun dan sopan, sehingga pendapat kita itu bisa didengar dan diterima oleh anggota musyawarah. Terus yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain, ya. Mendengarkan pendapat orang lain. Di sini mendengarkan pendapat orang lain itu tadi kata Ibu tadi ya, Nak ya? Iya, kita harus mendengarkan. Jadi kita harus dengarkan pendapat orang lain, apa yang dia bicarakan, kita harus dengerin dulu. Kayak kata Ibu tadi, jangan memotong pembicaraan di tengah-tengah kita lagi musyawarah, ya. Orang yang lagi mengeluarkan pendapat maksudnya, ya. Terus yang keenam, kita berlapang dada, ya. Berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Jangan kita marah-marah, ya, mentang-mentang pendapat kita tidak diterima, kita marah-marah. Kita harus legowo, ya, Nak, ya. Kita harus nerima apapun itu keputusan musyawarah. Karena musyawarah itu kan diputuskan bersama atas persetujuan bersama, atau juga sering disebut dengan mufakat, ya. Terus yang ketujuh, menerima saran, ya, Nak, ya, menerima saran dan kritik dan dengan peserta lain. Nah, jadi orang kita itu harus dalam musyawarah itu kita harus menerima saran apapun itu, karena kan pendapat orang itu kan beda-beda. Siapa tahu sarannya lebih baik, makanya kita harus dengerin dulu sarannya, ya. Jangan langsung saya nggak suka dengan saran kamu, dengerin dulu, dicerna dulu sarannya. Siapa tahu memang sarannya itu bagus, ya. Terus yang kedelapan, menerima, ya, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan. Nah, yang kata Ibu tadi, hasil akhirnya, ya, hasil akhir dari musyawarah itu kita harus terima apapun itu, ya, dengan lapang dada tadi, yang tidak sambil marah-marah, ya, tidak sambil mukul-mukul meja atau gimana gitu, ya. Nah, terus next Mbak Erin. Next Mbak Erin. Ya, silakan Ibu. Udah tayang? Oh ya, lanjut ya Mbak ya. Nah, anak-anakku, musyawarah itu ya bisa dilaksanakan di mana saja sayang, ya. Bisa di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, ya. Jadi musyawarah itu yang pertama apa sayang tadi kata Ibu? Iya, musyawarah di lingkungan rumah, ya. Ya, yang pertama apa, Nak? Yang pertama, kita memecahkan masalah yang ada di rumah, ya. Memecahkan masalah yang ada di rumah. Di sini ada gambar ya, bisa kalian lihat gambarnya? Iya. Contoh musyawarah keluarga, yang pertama memecahkan masalah yang ada di rumah. Jadi di rumah itu apapun masalah kita harus dimusyawarahkan, ya. Jangan mengambil keputusan sendiri, apalagi kita punya orang tua yang masih lengkap, punya ayah, punya ibu, ya, harus dimusyawarahkan dulu, ya. Terus yang kedua, menentukan tujuan berlibur bersama keluarga. Nah, liburan ini yang kadang sering terjadi, ada ya, yang kita kadang ada yang mau ke misalnya ada yang mau ke kebun binatang, atau juga ada yang mau ke pantai. Nah, jadi disinilah kita melakukan musyawarah. Kenapa? Agar kita mengambil satu keputusan, ya, satu keputusan, misalnya voting, ya, bisa juga voting suara mana yang paling banyak, misalnya ke pantai. Nah, itu artinya kita harus ke pantai, ya, itu, ya. Terus yang ketiga, pembagian tugas, Nak. Pembagian tugas membersihkan rumah, ya. Nah, di sini bisa kita musyawarahkan juga, karena tugas di rumah itu kan banyak. Ada menyapu, ada mengepel, ya, ada mengelap kaca. Nah, disinilah kita musyawarahkan dulu sebelum kita melakukan kegiatan itu, agar ini kita rukun, ya, keluarga kita rukun, harmonis, dengan adik kita tidak bebalai, enak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lingkungan sekolah, ya, Nak, ya. Lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini yang pertama bermusyawarah
menentukan peraturan kelas. Nah, menentukan peraturan kelas ya nak ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya. Di situ ada lagi siapa ini yang mimpin. Yang mimpin apa? Untuk menentukan peraturan kelas. Ada bu gurunya, ada yang memimpin. Wah, pinter sekali ya anak-anak yang sudah bisa memimpin dan memandu musyawarah itu ya. Iya, di sini menentukan peraturan kelas ini misalnya dalam tugas piket ya, siapa yang piket hari Senin, siapa yang piket hari Selasa, ya itu juga bisa kita gunakan ya. Terus yang kedua, bermusyawarah memilih ketua kelas. Nah, ini ketua kelas. Nah, kelas ini misalnya kita ada kandidat 3 orang, ya. Nah, untuk biar kita bersatu, kita harus pemilihan suara dulu. Nah, suara yang terbanyak, misalnya contoh ya, Ibu contohin anak Ibu aja ya, anak Ibu kelas 3D. Kemarin misalnya pemilihan ketua kelas, misalnya Bagas, Jopi, sama siapa ya, satu lagi, siapa Ibu sebut tadi? Bagas, Jopi, sama Dino. Nah, misalnya ya, nah ternyata suara Bagas yang paling banyak. Nah, itu artinya Bagas yang terpilih menjadi ketua kelas. Bisa kalian lihat kan gambarnya? Ya, ada yang memimpin itu, teman-temannya yang memimpin ya. Oke, terus yang ketiga, pemilihan peserta lomba antar kelas. Nah, pemilihan lomba ini juga harus kita rapatkan, Nak, karena Ibu rasa semua anak-anak tuh kan pingin ya lomba, ya untuk memajukan kelasnya. Nah, di sini biar adil, kita melakukan musyawarah biar tidak terjadi kesalahpahaman antara siswa ya. Iya, terus yang ketiga, salah Ibu ya. Yang ketiga, contoh musyawarah di masyarakat. Nah, contoh musyawarah di masyarakat itu apa sayang? Iya, yang pertama, pemilihan ketua RT dan RW ya. Pemilihan ketua RT dan RW. Apa itu RT? Apa itu RW? Iya, insya Allah anak-anak sudah tahu semua ya. Karena di setiap rumah itu pasti ada RT dan RW. Nah, biasanya pemilihan ketua RT ini harus dilakukan musyawarah. Karena menyangkut orang banyak ya. Menyangkut orang banyak itu harus dimusyawarahkan. Oh, next Mbak. Mbak Erin lupa next ya. Aduh, Mbak Erin. Oke, lanjut. Apa Mbak Erin terpesona ya sama Ibu Nova ya? Iya, Ibu saya merhatiin juga. Iya, Mbak Erin ikut belajar. Kasih Mbak Erin. Terus yang ini Mbak Erin tadi sudah ya yang RT ya. Sekarang musyawarah pembangunan jalan dan masjid. Mbak Erin ini anak-anakku ya, musyawarah pembangunan jalan ini harus nak dimusyawarahkan karena ini menyangkut warga, menyangkut uang juga. Nah, yang namanya menyangkut uang itu agak sensitif ya nak ya, harus dimusyawarahkan ya. Iya, membangun jalan, misalnya jalan kita ada lubang-lubang di lorong kita ya, kita harus dimusyawarahkan ya. Oke. Lanjut next Mbak Erin. Mbak Erin nanti yang itu Mbak Erin. Ini udah kelatihan Mbak Erin. Kayaknya materi Bu Nova udah habis. Ya, kita tanya jawab aja Mbak Erin. Atau Ibu Nova kesimpulan dulu? Belum ya nanti. Oke Mbak Erin. Ibu Nova kembalikan sama Mbak Erin ya, Nana. Oke, sahabat kreatif yang di rumah dan juga yang ada di live YouTube kita pastinya sahabat kreatif ya. Jadi tadi pembelajaran kita bersama dengan Ibu Nova pastinya udah dijelasin juga dari awal sampai akhirnya. Contoh-contohnya juga ya Ibu ya. Dan untuk kamu yang mau tanya-tanya nih sahabat kreatif, apa sih misalnya contoh dari musyawarah atau apapun itu tentang pembelajaran kita hari ini, kamu bisa tanya di WhatsApp kita 085725 kali 916 atau kamu bisa tanya langsung di live streaming YouTube kita. Kamu tinggal komen di sana. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Dan kita bakal istirahat dulu ya Bu ya. Kalau di sekolah mah keluar main nih sahabat kreatif ya. Kita bakal istirahat dulu sejenak sahabat kreatif. Tapi nanti kita bakal balik lagi dengan latihan. Aduh, gimana nih? Deg-degan ya. Ini kalau biasanya kalau ngomongin latihan ini biasanya deg-degan nih Bu ya. Ini gimana nih? Susah nggak nih nanti ya?
Oke deh, kita bakal break dulu ya Ibu Nova ya. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Pro 2. Sahabat kreatif, pastikan kamu stay tune terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang. Suara kreativitas. Eits, jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, sisa-sisa cerita cinta berdua. Oh, walau tak tercipta cerita cinta berdua. Still I have in mind, still I have forever. Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Simpan sisa-sisa cerita cinta berdua. Walau tak tercipta cerita cinta berdua. Still I have in mind, still I have
Total belanjanya Rp17.350 ya Bu. Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya. Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. Pro 2 RRI. Love yourself, but I promise you I'll be the one by your side. I won't tell you the truth about love. It's so difficult for me, babe, I don't want you to get hurt. When I first met you, I knew that we can be together forever. Night we spent so long until you're asleep on my lap. 'Cause I've been waiting for this so long. Aku pertanyaan menghadapi. Always keep you safe. Marah-marah. If we ever get into a fight, listen to me, babe. Don't let it take over us. If you miss the way we used to be, put us on the phone instead of you just crying all night. When I first met you, I knew that we can be together forever. Night we spent so long until you're asleep on my lap. 'Cause I've been waiting for this so long. And I will always keep you safe. You are listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, it's Bruno Mars.
101,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @pro2palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita udah balik lagi di kelas tambahan pastinya di Pro 2 bersama dengan Ibu Kurniati atau yang sering dipanggil dengan Ibu Nova nih di RISD Muhammadiyah 6 Palembang, sahabat kreatif. Halo Ibu, masih terhubung ya? Masih Mbak Erin. Iya, tadi kita udah Masih menjelaskan. Masih semangat Nopanya dong masih semangat. ya. Apalagi udah makan siang nih, pasti tambah semangat ya Bu ya. Iya. Oke, tadi kita udah menjelaskan tentang musyawarah ya Ibu ya, dan juga Iya, sudah panjang lebar. panjang kali lebar, pokoknya kayak keliling Kali pokoknya. lebar. Oke, dan ternyata ada yang nanya nih Bu di WhatsApp kita tentang pembelajaran kita tadi nih. Ini langsung Erin bacain aja ya Bu ya. Ada yang nanya nih, katanya Kak Erin dari Nadia Kanza David dari kelas 3C. Mau tanya, ini gimana caranya menghadapi orang yang memaksakan pendapat? Nah, ini gimana nih Bu? Oh, makasih. Siapa tadi Mbak? Nadia nih Bu, Nadia Kanza David dari kelas. Oh, Nadia Kanza. Bagus sekali pertanyaannya. Makasih ya. Oke, bagaimana cara kita mengatasi orang yang marah-marah ya dalam musyawarah? Iya, seperti yang Ibu Nova jelasin tadi ya. Musyawarah itu harus dilakukan dengan sopan ya, dengan santun, dengan kita berbicara sopan, dengan kita berbicara santun, tidak akan terjadi marah-marah di dalam musyawarah itu ya. Nah, Oke, jadi benar-benar semuanya harus diperhatikan ya Bu ya. Tadi karena terutama kita harus menjaga sikap tadi, menjaga dengan bahasa yang halus, santun, yang banyak. Kita harus menjaga perasaan mereka masing-masing sehingga tidak ya benar, karena tadi udah dijelasin juga nih sahabat kreatif sama Ibu Novanya. Iya, iya, itu aja. Mudah-mudahan Ananda yang bertanya tadi. Oke deh. Dan ini kita pindah ke YouTube kita dulu nih Bu. Soalnya banyak banget nih ini yang anak-anaknya absen kayaknya. Nah, ini Bu. Iya, sudah pada absen. Kayaknya mau Erin sapa deh satu-satu ya. Iya. Banget nih Bu antusiasnya. Aduh, teman-teman dari SD Muhammadiyah 6 Palembang siang hari ini kayaknya semangat banget belajarnya ya. Ini ada M. Fahri Akbar dari kelas 3B. Terus juga ada Muhammad Zakwan dari 3D. Itu anak saya sendiri, Muhammad Zakwan. Muhammad Zakwan ya. Iya. Semangat dong mamanya yang ngajar siang hari ini. Nanti kalau nggak semangat, nanti nggak dikasih jajan loh. Oke, dan juga ada Quinza Afifa, terus juga ada Nabila dari kelas 3A nih Bu. Terus ada Krasyifa Zahra dari kelas 3D. Ini kelasnya Ibu Nova ya Bu ya? Iya, kelas 3D. Nah, Ibu Nova. Anak Ibu Nova semua kok, tapi yang kebetulan Ibu Nova ngajar kelas 3D. Terus juga ada Zalfah. Ya, ada 3A, ada 3B, ada 3C. Banyak nih Bu ya. Ada M Satria juga, ada M Sultan, ada Zaki juga di kelas 3D nih. Ada Gibran juga. Aduh, pokoknya banyak nih kalau mau di absen satu-satu ya Bu ya. Pokoknya masuk semua nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Erin sudah pada semangat ya. Walaupun siang-siang ini emang jam tidur ya Mbak Erin ya. Tapi anak-anak masih tetap semangat. Semangatnya itu yang Mbak Erin yang kita butuhkan.
Ini kayaknya banyak banget ya anak-anak yang kalau jam segini mah jam-jam yang ngantuk banget ya Bu ya. Apalagi kalau anak-anaknya megang Iya. handphone gitu ya. Bener-bener nih tiba-tiba tidur aja handphonenya masih bunyi gitu. Oke, nah ini udah mau hampir habis nih Bu ya jadwal belajar kita siang hari ini. Tapi tadi Iya, jadwal perpisahan belajar kita. ya. Tapi ada latihan nih Iya. masih tertinggal nih. Iya, Ibu Nova boleh ngambil kesimpulan dulu Mbak Erin dari pembelajaran kita hari ini biar anak-anak memahami. Ya. Oke, di kesimpulan kita siang hari ini. Iya, di kesimpulan materi kita hari ini Mbak Erin. Iya. Silakan Ibu, udah tayang? Iya. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar. Alhamdulillah juga anak-anak sudah semangat ya, sudah antusias walaupun hari siang. Tuh anak-anak kelas 3E, 3B, 3C dan 3E semangat terus belajarnya ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Yang pertama, kita harus melakukan musyawarah. Yang pertama ya, kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri ya. Jadi permasalahan itu harus kita musyawarahkan ya. Terus yang kedua, agar mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab ya. Oke Mbak Erin, itu aja kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kita bisa langsung ke latihan Mbak Erin? Nah ya anak-anakku, seperti biasa ya, setelah belajar, setelah mendengar materi panjang dari Ibu, pastinya ada latihan dong, biar di sini bisa anak-anak lebih memahami ya, lebih memahami apa yang Ibu bicarakan tadi ya. Yang pertama, kalian buka buku bufetik kalian ya. Nah, di situ sudah ada di ini dah di layar kalian di halaman di nomor 1 ya di latihan. Di sini kalian hanya diperintahkan berilah tanda centang pada pernyataan tentang musyawarah yang benar. Nah, jadi kalian beri tanda centang. Kalau misalnya tidak sesuai, kalian beri tanda bilang. Oke, paham dengan materinya? Iya, semangat ya. Oke, Mbak Erin. Oke nih Bu, sahabat kreatif. Nah, oh iya Mbak Erin, Ibu Nova lupa. Untuk latihannya dikerjakan nanti dikumpulkan di gurunya masing-masing ya. Wah, loh ya. Jadi siapa yang nggak mendengar nanti nggak tahu dia Mbak Erin latihannya yang mana ya. Iya. Nanti kelihatan ya. Iya, kelihatan siapa yang mana tidak ya. Aduh, cepet tiba-tiba nonton lagi. Iya, boleh nih nanti nonton ininya ya, siaran offline-nya. Lainnya ya Bu ya. Oke deh sahabat kreatif yang di rumah. Mungkin dari Ibu Kurnia Nova juga ada yang mau disampaikan untuk anak-anaknya juga, untuk sahabat kreatif yang di rumah juga. Oke, terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah menyaksikan Ibu Nova di RRI Pro 2 Palembang ya, Radio Wong Kito Galo ya. Terima kasih, ini adalah kesempatan yang buat Ibu Nova sangat berharga sekali ya. Terus juga yang membuat Ibu Nova senang, anak-anak juga pada semangat belajarnya ya. Iya, semangat. 3A sampai 3E semangat semua. Mungkin juga ada anak-anak dari SD lain ya, mungkin. Ya, Ibu Nova berharap kalian tetap belajar, apalagi kita sekarang kan sudah mulai offline, sudah belajar di sekolah ya. Yang Ibu Nova minta kalian menjaga kesehatan ya. Kita harus menjaga menjaga kesehatan agar kita sekolah kita terus ya, terus berlangsung, tidak di stop lagi oleh pemerintah kalau anak-anak semua sehat ya. Oke, itu aja Mbak Erin. Oke Ibu, dan kita juga terima kasih untuk Ibu Nova yang sudah berbagi ilmunya sahabat kreatif ya. Hari ini pembelajaran kita bersama dengan Ibu Kurniati SPDI dari SD Muhammadiyah 6 Palembang pastinya. Dan tadi teman-teman kita juga dari SD Muhammadiyah 6 Palembang, ini benar-benar semuanya ya. Ini antusiasnya bagus banget pokoknya ya, banyak antusiasnya sahabat kreatif. Semuanya.
Dan kita akan ketemu lagi sahabat kreatif di kelas tambahan yang berikutnya pastinya masih di RRI Palembang. Erin dan juga Ibu Kurniati SPDI pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah lah. 1,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @pro2palembang.